Udah seneng kamu? Udah seneng, emang dari SD tuh udah seneng komputer. Cuma mulai ngulik-nguliknya itu mulai tahu internet justru ilmu Musyarofa ini. Royalti ya. Ya. YouTube itu terbesar kita pernah hampir 400 Pak. 400 juta 400 juta per bulan? per bulan. 400 juta per bulan? Per bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Para pemirsa Al-Mus TV, para warga madrasah, ayah dan bunda, serta anak-anakku sekalian yang berbahagia dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada podcast kali ini kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan teriring doa, semoga ayah dan bunda, para pemirsa, para warga madrasah semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan di dalam segala urusannya. Salawat dan salam kita haturkan kehariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Para warga madrasah, ayah bunda dan anak-anakku sekalian, pada podcast kali ini kita kedatangan seorang pengusaha muda. Seorang pengusaha yang sejak dia masih muda belia sudah mencoba dan bergelut di bidang IT. Karena hobi dan kegemarannya di bidang IT ini kemudian mengantarkan beliau kepada sebuah tugas, kepada sebuah peluang, dan kepada sebuah pekerjaan tetap yang sangat menjanjikan. Di usianya yang masih sangat muda ini, beliau sudah menjadi pemimpin perusahaan sebagai CEO atau direktur utama dari sebuah perusahaan IT dan beberapa anak perusahaan lainnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai pengalaman beliau hingga bisa terjun ke dunia IT dan menjadikan dunia IT ini sebagai pekerjaan utamanya. Kita langsung saja sapa tamu kita pada podcast kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Bagas, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Kayak pulang ke rumah lagi nih. Iya. Ya. Back to home. Back to home setelah sekian tahun lamanya Bagas jarang berkunjung karena kesibukan di dalam pekerjaan. Sehat semua ya? Sehat Pak. Anak istri sehat? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah punya anak berapa sekarang? Sekarang baru 2. Baru 2. Rencana ada 6 ya? 11 Pak. Oh. Jadi kesebelasan ya. Ya mudah-mudahan sehat ya. Ya kalau kita lihat orang-orang tua kita dulu, anaknya banyak-banyak. Banyak benar, ya, banyak banget. Rame ya. Jadi bahagia ya. Pas ngumpul lebaran rame ya. Ya mudah-mudahan Bagas juga anaknya gitu banyak, juga sih, sehat semuanya ya Bagas. Baik Bagas, Bapak ucapin terima kasih nih Bagas. Udah hadir pada podcast kita kali ini. Bagas, tahun berapa lulus dari MTS Al-Musyarofa? Lulus dulu MTS sekitar tahun 2009. 2009? 2009 ya. Oh 2009, pada waktu itu MTS kita kalau nggak salah baru pindah ke bawah ya? Iya. Ya, baru pindah ke bawah dari lokasi yang ada di atas sana ya. Nah, kemudian Bagas, sekarang kan Bagas sudah jadi orang sukses nih. Ya, Alhamdulillah. Para guru-guru itu sangat bangga. Saya bahkan dalam sering kali pertemuan itu sering menyebut nama kamu untuk menjadi inspirasi Bagas. Bagi anak-anak kita, bagi adik-adik kita agar supaya mereka bisa terus tekun belajar. Bagas, bisa kamu ceritakan Bagas, awal kali kamu bisa terjun ke dunia IT sampai kamu kemudian menemukan talenta kamu di situ dan menjadikan bahwa bidang IT ini sebagai pekerjaan utama kamu. Bagaimana ceritanya? Sebenarnya kalau awal saya terjun ke dunia IT pertama kali adalah jujur pada saat di sini Pak, pada saat masuk Al-Musyarofa. Waktu kamu masih duduk di bangku MTS? Waktu duduk di bangku MTS kelas 1. Kelas 1 ya? Kelas 1. Dulu kan udah seneng kamu tuh ya? Udah seneng, emang dari SD tuh udah seneng komputer. Cuma mulai ngulik-nguliknya itu mulai tahu internet justru ilmu Musyarofa ini. Dulu saya masih inget Pak Hendra pernah ngajarin
cara googling pahlawan. Subhanallah. Iya, bahkan hal sesimpel itu tuh saya masih ingat sampai sekarang. Masya Allah. Dulu Pak Indra bilang internet ini luas gitu loh. Caranya gimana? Saya nggak ngerti cara pakai internet Pak dulu Pak. Lalu Pak Indra ngajarin saya, coba kalian buka Google, lalu ketik pahlawan. Oh ternyata situ banyak tuh informasinya tuh. Dari titik balik itulah yang membuat saya tuh tertarik sama dunia internet. Masya Allah. Gitu Pak. Jadi itu awal mulanya dari situ sih. Terus di kelas 2 atau kalau nggak salah ya, lab kita evolusi tuh. Komputernya jadi bagus, Core Duo kayak tahun gitu. 2017 itu. Tahun 2007. Iya, pokoknya pas saya masuk lah awal situ, komputer jadi Core Duo. Nah itu kayak jadi makin semangat gitu. Komputer baru waktu itu ya? Akhirnya komputer baru, akhirnya dari situ saya penasaran Core Duo ini apa sih, apa bedanya dengan Intel Pentium 4. Jadi saya ngulik-ngulik, oh ternyata bedanya ini. Akhirnya setelah dari sini saya masuk SMK, kan ada 3 jurusan tuh Pak, TKJ, Multimedia, sama RPL. Saya jadi tertarik TKJ gitu loh. Tapi di SMK saya waktu itu dikasih 6 bulan waktu probation lah istilahnya untuk milih kalian mau masuk jurusan mana sih. Di awal, di bulan pertama saya milih TKJ karena dia tertarik sama peripheral komputer kayak gitu. Terus nggak lama saya pilih multimedia. Oh, multimedia. Terus nggak lama lagi di akhir keputusan akhirnya saya milih RPL. Kenapa karena kamu ternyata tertarik? memang tiga-tiganya saya tertarik, cuma entah kenapa saya merasa RPL ini lebih challenging aja Pak. Lebih menantang ya? Lebih menantang, karena kan ya mungkin coding gitu. Terus saya juga mikir kenapa selama 3 tahun terakhir di SMK saya itu jurusan RPL ini hanya 1 kelas. Paling sedikit peminatnya berarti? Paling sedikit peminatnya. Ini justru saya merasa lebih tertantang gitu. Apakah emang susah? Apakah emang pelajaran yang nggak jelas? Saya jadi pengen makin masuk gitu loh. Oh gitu. Dari situ sih. Dari situ kamu tertarik ya, sampai kemudian kamu masuk ke SMK. Betul. Berbagai jurusan kamu coba tuh. Dari TKJ, hardware-nya. Oh hardware kayaknya udah kurang menantang nih. Artinya basicnya saya paham lah gitu ya. Betul. Lalu masuk ke multimedia. Tetapi RPL itu kan sesuatu yang baru, yang menantang. Betul. Karena begitu dalam dia, bisa diselami. Akhirnya kamu sebenarnya kalau dari zaman saya waktu SMK dulu Pak, YouTube ini informasinya di YouTube ya nggak semasif sekarang. Kalau sekarang mungkin mau RPL, TKJ, MM semuanya bisa dipelajarin di YouTube. Tapi pada zaman saya SMK beberapa tahun lalu itu mungkin RPL, apalagi terutama bikin website ya, itu sangat jarang informasinya di YouTube. Kalau TKJ, multimedia, tutorial Photoshop itu banyak. Makanya kenapa saya cobalah RPL lah. RPL. Hal baru yang emang belum ada di YouTube gitu. Akhirnya kamu tertarik di RPL? Senang? Senang. Dan ternyata cocok dengan apa yang sekarang kamu jalanin? Sangat cocok, sangat sejalan. Dan ternyata talenta kamu cocok sekali di situ, di dunia IT itu, di RPL. Iya cocok. Cocok sekali ya. Pas lah. Saya pernah dengar bahwa kamu pernah mengikuti lomba. Iya betul. Web design. Betul. Yang membawa kamu mendapatkan beasiswa. Betul. Sarjana ya, S1 ya. S1. Bisa kamu ceritakan gimana ceritanya tuh? Ya, jadi diawali dari kelas 1 dulu, Pak. Jadi kalau zaman SMA atau SMK itu kan ada namanya LKS ya. Lomba Keterampilan Siswa yang diuji dari tingkat kecamatan ya Jakarta Selatan gitu, lalu dimasukin ke tingkat DKI Jakarta. Nah, di kelas 1 itu ya saya coba ikut-ikutan lah karena di perwakilan kelas saya itu ya mungkin guru melihat saya yang paling kelihatan lah. Akhirnya saya diikutin. Tapi pada di kelas 1 itu saya ikut lomba nggak menang, juara 6. Juara 6. Kelas 1 itu ya? Betul, kelas 1. Dan itu saya masih amatir-amatirnya lah, bikin website lah, masih aneh banget. Di kelas 2, alhamdulillah saya dapat juara 4. Juara 4. Naik. Terus di kelas 3, untuk daerah Jakarta Selatan, alhamdulillah saya dapat juara 1. Kayak gitu. Nah, karena dapat juara 1, lalu ditandingin lah untuk tingkat DKI Jakarta di SMK 56. Naik lagi tuh ya untuk tingkat DKI. Tingkat DKI Jakarta SMK 56. Oke. Terus setelah lomba dari seluruh Jakarta itu, alhamdulillah saya juga juara 1 lagi Pak. Juara 1 lagi. Tingkat DKI Jakarta. Tingkat DKI. Makanya dari situ itu yang membuat banyak penawaran beasiswa datang. Masya Allah. Kayak gitu. Waktu itu sekitar dapat 3 beasiswa. 3 beasiswa. Satu di Budi Luhur, STEMIK Jakarta, sama Pradita University di Serpong. Di Serpong. Waktu itu kamu ambil yang di mana? Yang di Pradita, yang di Serpong. Oh, yang di Pradita. Di Pradita. Sampai selesai ya? Sampai selesai. Waktu itu berarti biaya kuliah gratis semua? Udah tinggal datang aja Pak. Nikmat ya guys? Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, sekarang masih ada niat lanjut kuliah nggak nih?
Sempat terpikir, tapi mungkin masih sibuk sama usaha, jadi nanti dulu dah. Nanti dulu deh. Tapi saya dukung kamu untuk melanjutkan program S2. Insyaallah, Pak. Kamu masih muda, masih prospek ya. Mudah-mudahan itu bisa kamu laksanakan. Ya. Bagas, setelah kamu terjun ke dunia IT ya, kamu menang lomba, ketertarikan kamu semakin dalam ya. Betul. Untuk bisa lagi menyelami dunia internet terutama. Benar. Program apa yang kamu buat untuk pertama kali sehingga kamu masuk ke dalam komunitas global sebagai seorang blogger? Program yang saya buat pertama kali ya di Almus ini, Pak. Program kwitansi yang dipakai Bu Yani. Kwitansi. Itu yang dulu sampai sekarang masih dipakai. masih dipakai. Ya itu bisa dibilang program yang saya serius kejar pertama kali sih, untuk maksudnya dalam hal pembelajaran dunia perwebsitean kayak gitu loh. Nah kalau sekarang ini kan kamu pernah tuh membuat website yang sangat terkenal ya pada waktu itu ya. Itu menjadi rujukan tugas ya bagi para pemain IT itu ya. Kenapa kamu tertarik di website tersebut, membuat website tersebut? Kalau tertarik sih nggak tahu kenapa tertarik, Pak ya. Karena dulu saya lebih sering diajak main warnet aja sih di depan sih. Itu website kamu itu benar-benar banyak sekali tuh yang mengunjungi. Banyak sekali yang menjadikan website kamu itu sebagai rujukan ya? Pencarian utama. Ya, apa yang membuat kamu itu tertarik pada waktu itu? Ya saya bikin itu karena merasa kebutuhan pribadi juga sih, Pak ya. Sebenarnya kan dulu juga saya ya? sering ngulik-ngulik software kan ya. Akhirnya karena saya butuh, saya punya sendiri, kenapa tidak berbagi gitu kan. Ya intinya begitulah. Iya. Luar biasa Bagas ya. Nah sekarang ini pemirsa, Bagas sudah membuat perusahaan sendiri ya. Dengan nama PT Digivo Kreatif Indonesia. Bagas, kamu ceritakan Bagas, PT Digivo Kreatif Indonesia ini bergerak di dalam bidang apa? Jadi perusahaan saya ini bergerak di bidang digital agency. Jadi ya mungkin bahasa simpelnya adalah kita bikin website dari punya klien, kita juga ngurusin sosial media punya klien, terus kita juga bikin video production juga kayak gitu. Basically sih seperti itu, Pak. Tapi kita juga punya beberapa platform software seperti WhatsApp.id. Itu adalah tool kita atau platform kita yang bisa digunakan para UMKM untuk membantu meningkatkan revenue bisnis mereka kayak gitu. Dan itu juga udah dipakai oleh banyak perusahaan ya, seperti S Hardware, terus Unilever, terus gitu. Kita juga udah berarti kontrak. Itu partner usaha kamu itu ya? Betul. S Hardware itu? Ya, kita juga udah tekan kontrak sama Astra Honda Bali, se-Denpasar, itu pakai WhatsApp platform kita. Oh begitu? Gitu, ya. Ya itu sekilas tentang WhatsApp lah. Terus kita juga ada platform Uniplay.id. Jadi ini platform untuk anak muda lah, atau buat anak kecil yang buat top up game kayak gitu, voucher game. Mereka itu kan perusahaan besar guys. Seperti S Hardware itu kan perusahaan besar. Betul. Ya se-Indonesia itu. Betul. Bahkan sekarang Lotte Mart Indonesia juga pakai kita, Pak. Iya. Apa? Lotte Mart. Oh Lotte Mart. Pakai punya kamu juga. Ya, Lotte Mart Pekanbaru. Kalau Jakarta. boleh tahu dari mana mereka tahu info tentang kamu, lalu mempercayakan itu kepada kamu? Mungkin sebenarnya kita nggak, kalau dari sisi perusahaan sih tidak ada sales atau account eksekutif yang door to door ke mereka, Pak ya? Nggak ada ya? Apalagi di masa pandemi seperti ini. Jadi nggak ada sangat marketing mungkin. khusus? Dulu ada sebelum pandemi, tapi semenjak pandemi dan dia nggak ngapain, akhirnya ya udah jadinya nggak ada gitu loh. Mereka tahu kamu dari mana? Kita menggunakan platform Google Ads, Facebook Ads, jadi mereka nyari tools WhatsApp marketing, ketemu kita, mungkin pertama mereka nyoba dulu untuk satu cabang, lalu cabang ini mereferensikan ke cabang lain, akhirnya berakar aja gitu sih, Pak. Alhamdulillah ya. Iya. Sekarang sudah ada berapa klien yang kamu pegang? Total hampir 10.000 pengguna. 10.000 pengguna. 10.000 pengguna. Luar biasa ya. Ya. Berapa anak-anak yang bekerja sama kamu sekarang, pegawai kamu? Ya mungkin kalau di total in-house dengan freelancer yang emang kerja remote dari rumah, hampir 30-an sih, Pak. Hampir 30-an. Baik Bagas, pemirsa untuk diketahui juga bahwasanya Bagas Pramudita ini
dulu pernah bersekolah MTS dari kelas 7 sampai kelas 9, lulus tahun 2009. 2009 itu di MTS Al Musyarophah. Dan memang talenta Bagas di bidang teknologi informasi itu memang sudah nampak. Dan kita bersyukur bahwa sekarang ini ternyata Bagas tumbuh menjadi orang yang sukses di bidang IT-nya. Semakin seru perbincangan kita, nanti akan kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bagas Prabudita setelah yang satu ini. Bingung mau kemana setelah lulus SD? Gak usah bingung-bingung. Ayo bergabung di MTS Al Musyarophah Jakarta, Petukangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Sekolah Islam yang cocok buat kita semua. Selain lingkungannya nyaman, terakreditasi A, gedung 4 lantai, ruang kelas full AC, sarana lengkap tersedia. Kehadiran siswa setiap hari juga terpantau melalui kartu dan aplikasi Stella, sehingga ayah dan bunda bisa memantau saat hadir dan pulang kita dari sekolah melalui smartphone mereka. Canggih kan? Kamu juga akan diajarkan banyak keterampilan terkini, ada robotik, taekwondo, kesenian, dan yang terbaru adalah sinematografi loh. Gimana? Kamu sejak dini sudah diajarkan menjadi seorang fotografer, kameramen, dan reporter, seperti yang di TV itu loh. Oh ya, alhamdulillah MTS Al Musyarophah baru saja menjadi juara pertama tingkat nasional dalam ajang lomba film pendek nasional yang diselenggarakan oleh IGI, Ikatan Guru Indonesia, di akhir tahun 2019 kemarin loh. Judulnya adalah Rauf, Spirit to Grow, di mana film ini digarap dan diperankan oleh guru-guru MTS Al Musyarophah sendiri. Alhamdulillah, kita cukup bangga dengan prestasi gemilang ini. Semoga prestasi ini dapat terus kita pertahankan dan kita tingkatkan di masa-masa yang akan datang. Ayo cepetan bergabung sebelum kehabisan. Untuk daftar, gak usah repot. Silahkan daftar online saja di link berikut ini. MTS Al Musyarophah membangun generasi beriman, berilmu, beramal. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi para warga madrasah, pemirsa Al-Mus TV di podcast kita masih bersama tamu kita yang sangat spesial ini, yakni Mas Bagas Prabudita. Bagas, Ya Pak. PT Digivo Kreatif Indonesia Yes. berdiri tahun berapa? Berdiri tahun 2017 sebenarnya. 2017. Baru di tahun 2000, setahun kemudian kita melakukan legalitas. Gitu. Ya, jadi PT. Jadi sebelumnya hanya nama saja. Hanya nama saja dan perkumpulan biasa lah, kayak gitu. Teman-teman kamu atau rekan-rekan kerja kamu yang sekarang ini bekerja di perusahaan kamu itu teman-teman sekolah atau gimana? Ya, tadinya pada saat awal berdiri teman-teman SMK, seperjuangan SMK. Teman-teman SMK. Betul, seperjuangan SMK. Terus ya seiring berjalannya waktu, ke filter waktu ya, betul. akhirnya mix sendiri, ada orang baru, ada yang keluar kayak gitu. Tenaga muda ya? Saya memang pengennya tenaga muda. Tenaga muda ya. Sebisa mungkin ya, kalau bisa jangan yang lebih tua dari saya lah. Kayak gitu. Kenapa begitu? Karena saya pernah bekerja di perusahaan dan jadi karyawan, dan ada rekan kerja yang umurnya mungkin lumayan jauh dari saya, mungkin 10 tahun lebih tua dari saya, dan itu somehow menurut saya pribadi ya, pola pikirnya kadang suka berbeda Pak, kayak gitu. Kamu lebih nyaman dengan teman-teman kerja yang under di bawah kamu ya? Atau yang seumuran. Atau yang seumuran. Betul. Pokoknya yang bisa bekerja sama dalam teamwork lah ya. Betul. Karena kalau udah nyaman kan enak. Iya, betul. Ya Bagas, saya mendengar bahwa selain kamu memimpin perusahaan di Digivo Kreatif Indonesia ini, saya pernah mendengar bahwa kamu itu juga termasuk pemimpin jalantikus.com dan tipspintar.com. Bisa kamu ceritakan, Gas? Jadi sebelum bikin Tips Pintar itu saya bekerja sebagai product manager di jalantikus.com. Product manager? Product manager. Nah itu berjalan sekitar hampir 5 tahun. Setelah keluar dari Jalan Tikus, baru saya membangun media bernama tipspintar.com. Kalau tipspintar.com itu punya kamu persis? Punya saya pribadi. Punya kamu pribadi ya? Jalan Tikus kan ibaratnya saya bekerja di sana sebagai karyawan, sebagai product karyawan. manager. Kalau yang tipspintar.com ini benar-benar punya kamu? Ya. Tahun berapa itu? 2018. 2018. Dan kamu sudah nggak bersama jalantikus.com lagi? Jalan Tikus saya dari 2014 akhir sampai 2018 awal. Jadi sekarang kamu concern di sini nih? Betul. Tipspintar.com. Ya, Selain berbasis web,
Tipspintar.com juga ada channel YouTube-nya ya? Ya, kita juga ada channel YouTube-nya, Pak. Ada channel YouTube-nya Ada channel ya? YouTube. Dan konten apa yang masuk di dalam tipspintar.com itu? Basically apa yang kita tulis di tipspintar.com itu kita buat versi videonya di Tipspintar versi YouTube-nya kayak gitu. Nah itu kita jalanin lagi, kita jalanin lah YouTube Tipspintar itu selama beberapa bulan dan akhirnya mendapatkan respon yang bagus dari masyarakat dan pernah juga mencapai 5 juta subscriber, Pak. 5 juta subscriber. 5,5 di juta tahun berapa itu? Itu sih di tahun 2019 awal. 2019 awal. 5,5 juta subscriber. Jadi dalam 0 sampai 5 juta itu nggak nyampe 2 tahun, Pak. Wah, luar biasa. Iya, ya. Bang. Luar biasa. Alhamdulillah Ya. seperti itu. Kalau sekarang ini kan kita tahu ya, untuk media-media itu kan yang paling menonjol itu di YouTube ya. Sekarang banyak sekali orang-orang para selebritis ya, itu sudah beralih dari menjadi seorang YouTuber. Begitu. Benar. Seorang YouTuber. Menurut kamu lebih menjanjikan mana antara penghasilan dari YouTube dengan penghasilan dari situs berbasis web? Kalau perbandingannya hanya 2 itu, Pak ya, tergantung bisnis modelnya. Kalau dari sudut pandang saya, kalau memang fokus ke YouTube, hanya 2 channel revenue yang bisa kita ambil. Pertama adalah AdSense dan Direct Ads. Direct Ads itu orang yang iklan ke kita ya versi, Bagas tolong dong bahas produk gua di YouTube lu kayak gitu. Nah itu Direct Ads namanya. Tapi kalau dari website sebenarnya itu lebih banyak, Pak. Jadi ada AdSense, ada Direct Ads, terus ada juga kayak AdSense tapi versi pihak ketiganya itu banyak banget kayak gitu loh. Nah, masalah banyak-banyakan mana? Kalau dari kasus saya lebih suka YouTube. Lebih suka YouTube. Lebih suka YouTube. Lebih suka YouTube, apalagi di masa pandemi seperti ini kan. Karena dulu untuk yang Tips Pintar versi websitenya ya, itu justru di AdSense kita nggak terlalu nggak terlalu banyak, Pak, penghasilannya kayak gitu. Dibandingkan dengan yang YouTube. Untuk AdSense, justru dulu di Tips Pintar itu kita lebih banyak dari direct ads-nya. Karena dulu kan kita punya sales, punya account eksekutif lah, yang door to door ke brand, mau nggak pasang iklan di kita. Nah itu kalau boleh jujur lebih besar dibandingkan AdSense. Tapi semenjak pandemi ini datang dan kita nggak bisa door to door dan banyak juga bisnis yang bisa dibilang kewalahan lah, Pak, kayak gitu. Bahkan sampai ada yang gulung tikar, akhirnya kita fokus full power ke YouTube. Kalau tadi kamu bilang bahwa pernah mencapai 5,5 juta subscriber ya, itu kan berarti sangat luar biasa, Bagas. Iya. Kalau boleh tahu, Bagas, pernah dapat royalti berapa tuh dari YouTube? Royalti ya? Ya. YouTube itu terbesar kita pernah hampir 400, Pak. 400 juta? 400 juta. Per bulan? Per bulan. 400 juta per bulan? Per bulan, ya. Tuh, sekitar segitu lah. Gurih juga ya? Ya, jadi nanti kalau misalkan sudah makin bertambah lagi ya subscriber kamu tuh ya, itu makin dahsyat juga tuh ya. Nah, tapi satu hal yang saya pelajarin, terutama di tahun 2021 ini, YouTube algoritma kan selalu berubah, Pak. Nah, itu ketika ada berubah, kita harus tahu perkembangannya kayak gitu loh. Gitu. Buat saya pribadi, subscriber itu nggak terlalu penting. Yang paling penting? For now, untuk sekarang. Yang penting itu watch time. Dan user watch retention. User watch retention itu salah satu, ya buat saya pribadi dari yang saya pelajarin adalah formula seberapa panjang orang menonton satu video sampai habis. Itu sangat penting. Karena jadi YouTube algoritma itu gini, Pak, misalkan kita punya 1000 subscriber nih, ketika kita publish video, YouTube tidak akan ngasih video kita ke 1000 orang itu. Dia akan ngasih kita ke 5% atau 10% kolam dulu. Which is 100 orang mungkin. Nah, nanti dari 100 orang itu, dari 100 orang ini nonton nggak video kita? Kalau nonton, seberapa banyak dia nonton? 30%, 50%, 70%. Kalau di atas 50%, YouTube akan masuk lagi ke klaster berikutnya, ke klaster 200. 300, akhirnya kalau video kita itu performanya bagus, maka akan merich 1000 itu, 1000 subscriber kita. Kayak gitu. Jadi nggak serta-merta langsung masuk ke jumlah subscriber yang kita miliki ya? Mungkin 2016-2017, iya. Makanya dulu kan, oh ya subscribe kita. Sekarang 2021 yang saya pelajarin, itu nggak terlalu pengaruh. Karena Tips Pintar sendiri di YouTube channel saya ini, kalau melihat analitiknya dari satu video, kan ada tuh kelihatan, ya nonton video ini berapa persen subscriber, berapa persen non-subscriber. Nah itu non-subscriber 90%. Jadi punya jutaan subscriber,
ini nggak ada 10% yang nonton gitu video ini, bahkan yang nonton ya di luar non-subscriber semua gitu. Makanya dari situ saya berkesimpulan subscriber tuh nggak terlalu penting sekarang. Nggak terlalu penting ya? Untuk sekarang 2021. Apalagi sekarang kan peraturan YouTube makin ketat ya? Betul, ketat. Untuk kalau dulu orang mendapatkan subscriber udah gampang aja. Udah gampang aja. Monetasi udah cepet banget dulu. Bahkan dulu sekarang, apa benar kalau dulu itu pernah ada software yang bisa memanipulasi jumlah viewers dan jumlah subscriber? Betul, ada. Sampai sekarang juga ada, Pak. Sampai sekarang ada? Tapi kan sekarang YouTube makin ketat itu. Betul, makanya ketika kita pakai, itu namanya software view generator lah. Nah, itu nanti di YouTube terdeteksinya itu invalid traffic. Nah, yang bagi YouTube ini yang sudah terdeteksi sebagai invalid traffic itu, betul. Itu dinonin, dikosongkan? Tidak dibayar. Nggak dibayar? Mungkin view-nya tetap kekal. Tapi dia tetap. View-nya tetap kekal, tapi di AdSense nanti pada saat laporan pembayaran ada namanya invalid traffic. Berarti dia tidak bisa dimonetasi. Dimonetasi, tapi pada saat dibayar nggak dibayar sama YouTube. Nggak dibayar. Jadi benar ya, dulu ada software untuk bisa menduplikasi views dan subscriber. Kalau subscriber saya nggak tahu, kalau views saya pernah pakai. Bisa ya? Bisa. Pada waktu itu, makanya pada waktu itu kan orang itu mudah sekali tuh mendapatkan viewers yang banyak ya, dan subscriber yang banyak ya. Betul. Bahkan sampai sekarang aja ada ini Pak, service beli subscribers. Ada? Ada. Oh begitu ya. Mahal biayanya? Murah. Oh murah? Satu subscriber Rp2.000 lah. Oh begitu. Tapi itu kan subscriber pasif. Nah, ya itu kenapa saya tahu saya juga pernah beli. Kayak gitu. Iya. Sedikit sharing tentang pengalaman lah. Nah, karena itu subscriber pasif, YouTube itu setiap quarter 3 bulan sekali itu ada pembersihan, Pak. Pembersihan. Nah, ketika kita kena pembersihan itu, ya subscriber pasif itu gone, hilang. Oh begitu. Kayak gitu. Kalau tidak salah di bulan Juli atau September ya, Bagas? Juli, September ya. Itu sekarang semua channel YouTube itu beriklan. Walaupun dia belum monetasi dan belum memenuhi syarat. Sudah bisa masuk iklan itu? Sebenarnya itu program terbatas dari YouTube, Pak. Dari YouTube? Dan itu bukan YouTube channel biasa ya, tapi itu YouTube Short. YouTube Short. Jadi kayak kalau di Instagram tuh kayak Instagram Story. Kayak gitu. Jadi memang semua, bahkan nggak perlu, kalau sekarang kan kita mau YouTube mau monetasi kan harus ada minimal 4.000 jam tayang, harus ada 1.000 subscriber. Nah kalau YouTube Short nggak perlu ada seperti itu. Tidak ada teguran dari komunitas tuh kan? Iya betul. Tapi kalau YouTube Short juga ada teguran kalau kita pakai misalkan. Nah YouTube Short itu pertama kan nggak boleh memposting video yang ada watermarknya. Jadi misalkan kita bikin video di TikTok nih, kan ada watermarknya, kita post di YouTube Short. YouTube Short nggak boleh, nolak dia. Sudah punya orang ya? Sudah punya orang, ya. Masalahnya itu sekarang tuh begitu, kita mendapatkan sumber-sumber referensi audio maupun video yang no copyright, itu kan juga nggak gampang kan, agar supaya kita bisa dapat monetasi. Nah Bagas, bicara mengenai masalah copyright ya Bagas. Yes. Tipspintar.com itu kan dulu pernah mencapai kejayaannya tuh. Betul. 2019 5,5 juta subscriber hanya diraih hanya dalam waktu beberapa kurang dari 2 tahun. Kurang dari 2 tahun sudah 5,5 juta subscriber. Pernah terjadi sesuatu, guys? Pernah dong, Pak. Pernah. Coba kamu ceritain gimana? Cara kerja copyright claim itu pertama kita dapat peringatan pertama, itu kita nggak diapa-apain sama YouTube, hanya dapat peringatan. Peringatan itu muncul dari mana? Apa sebabnya itu? Sebabnya karena banyak ada karena kita mengambil audio orang atau karena kita mengambil video atau klip yang memang tidak copyright free kayak gitu. Nah itu banyak. Nah dulu salahnya saya itu saya pernah percaya sama omongan udah pakai aja video orang, yang penting jangan lebih dari 10 detik. Yang penting jangan lebih dari 10 detik. Yang penting jangan lebih dari 10 detik. Karena kalau lebih dari 10 detik katanya nanti bisa kena copyright claim. Akhirnya kamu berpegang ke situ? Akhirnya saya menjadikan itu sebagai pedoman utama nge-YouTube. Gitu. Saya bilang ke anak-anak saya, ke tim saya, udah nggak apa-apa ambil aja klip dari YouTube lain. Yang penting jangan lebih dari 10 detik. Nah, sering berjalan waktu, it goes well, semuanya berjalan dengan baik. Pada suatu ketika ada suatu channel YouTube yang memang kita beberapa kali ngambil klip dari sana, melihat kok video yang kita buat view-nya 2 juta nih, lebih gede dari bahkan source yang kita ambil itu. Jadi video dia yang tempat kita ngambil aja video nggak nyampe 100.000, Pak. Nggak nyampe 100.000. Sementara kamu sampai 2 juta. 2 juta lebih. Nah, mungkin dari situ dia melihat ada rasa iri dengki atau apa kan. Akhirnya mereka
men-take down video kita. Dan itu pertama, dan nggak lama 2 hari berselang langsung ada 7 video kita yang sama dia di take down. Nah kan kalau 1 kali aja udah bahaya, apalagi 7 kali. Karena kan maksimalnya 3 kali channel dihapus. Akhirnya setelah itu channel kita dihapus dari YouTube. Oleh YouTube. Dan itu benar-benar selama 2 bulan itu kita kayak ngebangun ulang channel kita dari awal. Nah makanya dari situ saya berpegang teguh 10 detik nggak mau, pokoknya semua konten harus original, asli. bikinan sendiri Betul. loh. Bahkan mau klip apapun, musik nggak boleh ngambil dari YouTube, nggak boleh ngambil dari Google, harus dari YouTube Audio Library. Gitu. Nah itu kadang lucunya gini Pak, di YouTube itu banyak no copyright musik. Iya, padahal NCS musik. iya. Kita pakai itu. Tapi kena klaim juga, Pak. Kok bisa? Saya juga kurang paham. Saya juga sering dari situ, dari NCS tuh. Iya, tapi kena copyright claim. Makanya saya juga bingung. Dan audionya memang yang bermasalah. Audionya. Jadi ada 7 kasus kan. 5-nya ini dari channel yang tadi. Iya. 2-nya ini dari NCS. Dari NCS. Saya tanya tim saya, ini video musiknya dari mana? Itu dari NCS. Oh, dari NCS kok kena ya? Oh, makanya dari situ udahlah. Musik, video benar-benar harus Dari Audio Library. Audio Library. YouTube-nya. Gitu. Kalau video kita kan benar-benar drawing sendiri vektor kan. Nah, di NCS itu ketahuan dia kena klaim itu saat proses upload selesai, apa setelah Udah selesai. Oh, jadi video itu udah lama, Pak. Udah lama? Tahun lalu. Waktu upload itu kan belum ada kan? Belum ada. Bebas kan? Bebas. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tidak masalah ditemukan kan? Betul. Tapi Pas 2 tahun kena. Oh, Makanya saya juga bingung. berarti kita hati-hati juga. Hati-hati. Rugi kita kan? Rugi-rugi ya. soalnya- Makanya semenjak itu yang saya kena klaim, lagu yang saya pakai di video itu nggak ada lagi di YouTube orang. Mungkin orang-orang kena juga yang pakai musik itu. Kayak gitu. Makanya udahlah cukup. Apa bisa begini? YouTube itu salah. Artinya ada orang yang membuat musik itu lalu dia klaim sebagai hak pribadinya. Sebenarnya kalau dari cara saya melihat apa ya, YouTube itu kan hanya sistem. Ketika kita upload musik misalkan, kita tinggal set aja lisensinya boleh digunakan oleh orang. Lalu misalkan Pak Hendra pakai musik saya, oh di setnya gratis kok, berarti boleh-boleh aja kan. Lalu kalau misalkan saya butuh duit nih, gratis diubah jadi meminta atribusi sharing revenue. Setiap revenue akan masuk ke saya. Iya, betul. Atau misalkan take down semua video yang menggunakan musik saya. Bapak ke take down. Kayak gitu. Tidak berdampak terhadap channel, tetapi monetasinya masuk Ke yang punya Yang musik. punya. Betul. Seperti itu ya. Sharing revenue. Nah kemudian Bagas, sebelum kita lanjut ya, Iya. kayaknya ada yang mau lewat lagi Siap. nih ya. Siap. Baik Pak Pirsa, makin seru saja. Nanti kita tiba di segmen terakhir, tapi sebelum kita berbincang lagi dengan Mas Bagas Pramudita, kita persilakan yang mau lewat berikut ini.